Rahasia di balik ketegaran Wulan Guritno saat menjalani pemeriksaan hingga sempat mengaku terima kasih atas panggilan klarifikasinya terkait keterlibatannya dalam promosi judi online, rupanya menyelipkan cerita lain. Saat tahu jika dirinya dihubung-hubungkan dengan maraknya kasus promosi judi online dan akan segera dipanggil Bareskrim Polri, Wulan sempat syok hingga nyaris stres jika tak biasa menghadapi kasus. Cerita itu diutarakan sendiri kepada tim Gospot kemarin di sela kesibukannya. Jadi tidak ada ya, sudah dibuktikan sendiri nih. Tapi ya itu tadi, balik lagi, kalau aku nggak membiasakan dengan semua yang tadi, berita begini, itu pada saat itu semua bergulir, aku tuh lagi di Bangkok, lagi ke Bangkok nganterin London, dapat 2 medal, gold and silver, tepuk tangan buat London. Yeay, congrats London. Dia berhasil dapat medal itu for debate, and apa London? Dan akhirnya dia bisa mengikuti final ke Yale USA di bulan akhir Oktober ya sayang ya. Gitu. Nah itu aku lagi nganter gini, temanku kirimin berita, lo mau dipanggil Bareskrim, salah apa? Nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah aneh-aneh. Yang ada bukan sombong, kita berprestasi, kita bawa nama bangsa, kita membantu banyak orang. Kenapa nih? Pertama denger mau pingsan juga, kenapa salah Bareskrim itu serem banget loh gitu kan. Iya. Ternyata ya Bareskrim memang harus merespon atas sesuatu yang viral. Viralnya itu dibuat memang dihubung-hubungi lah gitu, entah oleh siapa dan bagaimana. Mantan istri Aldila Dimitri ini memang selalu irit bicara jika ditanya soal kasus hukum. Wulan tampaknya tak merasa telah mempromosikan judi online, meski sempat beredar video di mana ia diduga mempromosikan judi online. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Kayaknya happy terus awet muda itu ya. Padahal sekarang lagi heboh ya sebenarnya. Kalau bukan saya mungkin udah gila. Tapi semua orang juga tahu nggak sih, masih coba kita lihat sebulan 2 bulan ini nutup apa sih sebenarnya? Iya. Jika Wulan tak merasa bersalah, mungkinkah di pemeriksaan kedua yang berlangsung diam-diam tanpa diketahui juru warta, Wulan sudah merasa hakul yakin jika kasusnya tak akan diproses lebih lanjut. Coba bayangkan kalau saya tidak membiasakan itu semua, apa yang akan terjadi? Iya. Stres banget loh Stres gitu kan. banget pasti. Enggak, biasa aja. Jadi pada saat kita happy banget, jangan terlalu happy juga. Iya. Biasa aja. Pada saat kita stres, jangan terlalu stres, biasa aja. Jadi akhirnya kita menjalani hidup ini tenang gitu. Bagaimana kita melatih dan mempelajari diri kita sendiri, untuk bisa tenang, untuk bisa meregulasi diri kita pada saat keadaan sedang baik ataupun tidak.
Saat Wulan sudah tampak lebih santai dan tenang, Inara Rusli malah baru pulih dari sakit ISPA atau sakit pernafasan yang dideritanya di tengah kasus perceraian dan saling lapor dengan wanita yang sempat diduga menjadi duri dalam bahteranya Tenri Anissa. Inara mengaku memang alergi asap hingga mudah sesak jika berada di ruang berasap. Alhamdulillah udah sehat. Udah lama atau baru Pak merasa? Udah dari dulu punya alergi pernafasan sebenarnya udah dari dulu. Cuman kan karena waktu pandemi kemarin tuh sempet kena COVID ya. Jadi lebih parah kondisi paru-paru, jadi larinya ke selesma, ke asma. Jadi kalau kena asap sedikit langsung kumat. Asap ini sih kalau di ruangan ber-AC tertutup gitu langsung parah. Ya udah lebih enak. Kalau olahraga emang aku suka dari dulu karena cuman sempat waktu kemarin kan berumah tangga jadi sempet ya semuanya hiatus lah tuh ya kan. Kalau olahraga paling jogging keliling komplek aja, itu pun sambil ngajak anak jemuran. Jadi ya baru ini lagi gitu aktif olahraga lagi, kebetulan ada temennya, jadi ya udah ada temen tenisan, ya udah ayo ajak tenis, ayo pilates, ayo yang mana aja. Ada olahraganya. Ya yang penting jangan panjat tebing aja. Meski sudah pulih, Inara tetap akan terus menjalani sidang dengan suaminya Virgon Tambunan yang ngotot ingin hak asuh anak. Kubu Virgon berdalih Inara diduga kasar pada anaknya. Namun tuduhan itu langsung dibantah Inara. Anak-anak itu kan punya jiwa yang murni ya, masih pure ya. Ya kalau mereka merasa terancam, merasa takut sama seseorang ya pasti mereka nggak mau lah, pasti mereka sungkan. Ya secara selama ini ya alhamdulillah sama ibunya nggak pernah sungkan sih. Nggak tahu kalau sama selain ibunya. Selalu bicara sama pembantu, ya jangan dikasih keyakinan. Setelah itu banyak Didikannya seperti ini gitu ya, Mam. sampai aduh ke surga nggak gandengan tangan enggak, ya kan? Cuman yang saya harus tanamkan akhlak dan moral untuk cucu-cucu saya yang mendalam. Udah lebih canggih pengertian yang diberikan kepada anak-anak yang masih belum memahami bahaya atau apalah yang dia pegang kan gitu. Iya sedikit merasa dipersulit ya. Cuman yang penting kan dari pihak Virgonnya secara pribadi dia juga pengen semuanya ini berjalan lancar gitu. Dia juga pengen semuanya berjalan lebih mudah gitu. Jadi kalau misalkan ada pihak-pihak di luar kami berdua yang pengen mempersulit gitu, jadi aku sih nggak khawatir ya. Maksudnya aku percayalah, maksudnya Allah nggak tidur. Untuk anak kita ngerasa kita juga berhak, kita juga pantas karena cara mendidiknya yang perempuan menurut kami cukup keras untuk anak seusia masih kecil ya. Seperti KDRT kepada anak. Lebih parah KDRT anak dipukulin atau diborgol cuman di pojok di setrak. Enggak sih, nggak ada komunikasi yang gimana-gimana. Komunikasi selama ini berjalan sama dedinya anak-anak aja, itu pun seputaran anak-anak aja. Selain sengit soal perebutan hak asuh anak, seteru Inara lainnya yakni Tenri Anissa yang sempat disebut-sebut punya hubungan khusus dengan Virgon, rupanya belum mencabut laporannya. Inara mengaku rencana mencabut laporan itu ada sebagai jalan damai. Tapi Inara juga mematok syarat kubu Tenri agar mencabut semua laporan terkait dugaan pencemaran nama baik. Baru dengar-dengar doang katanya mau cabut laporan dianya, tapi nggak tahu sih. Dia ya seenggaknya minta damai secara nggak langsung, sama sekali belum. Kapan kira-kira mau ketemu lagi nggak? Ada rencana nggak? Nggak tahu, ya dia nyala ditanya. Sementara Inara masih belum sepenuhnya bangkit dari masa lalu. Happy Asmara, mantan kekasih Denny Caknan yang tak jadi permaisuri sang pujaan hati, diam-diam mulai berdamai dengan hatinya. Tak lagi ngoyo berharap selalu dalam pelukan Denny Caknan yang sudah menjadi belahan jiwa Bella Bonita. Kedekatan dan kerjasama yang dibangun belum lama ini menjadi sinyal jika perasaannya tak lagi sentimental.
Happy, dadah, hati-hati. Gimana Kak? Karena ada proyek lagu 1, 2, 3. Ya doain aja semoga lancar dah gitu aja. Kalau aku mah nggak pengen ada masalah sama siapapun, aku pengennya selalu damai. Dia intinya wis kamu siap dengan kehidupan ini, siap terus kayak gini udah siap, ya udah kita jalanin berdua tanpa capek mbak, klarifikasi capek, jadi udah tergantung aja. Cara menghadapinya justru dari Mas Denia sendiri, selagi dia kasih support terus, Bella tetap kuat sih. Kuat orangnya, kuat, aman. Iya dong, sing dulang aku pokoknya. Itu bahan-bahannya apa aja kan? Nggak panas kok. Ada tomat ya Kak? Tomat, kobis, dan bumbunya yang tahu Mas Abdi. Jadi chefnya Mas Abdi. Ini rasanya seperti garang asem. Alhamdulillah, matur nuwun sangat, anaknya bisa gini, terima kasih banyak, semoga sukses sampai besok gitu. Ya, nah dari kecil. Tengkleng, gulai, sate gulai, tengkleng itu kesukaan dari kecil, favorit. Bukan hanya akan berusaha melupakan seluruh cerita manis, tapi Happy kabarnya akan berusaha menggeser rasa cintanya pada Denny berubah menjadi sahabat. Ia bahkan mulai berdamai dengan Bella Bonita yang kabarnya sebentar lagi akan menjadi ibu dari buah cintanya dengan Denny. Lantas benarkah Denny Caknan juga sudah bisa memafhumi perasaan Happy? Netizen pada salut dengan yang kemarin kan. Mungkin gimana dengan pertemuan ini? Yang tahu soalnya orang tua aku nggak pernah ngajarin aku untuk membenci sama seorang. Kalau bisa kita damai dengan semuanya ya. Kan enak kalau damai itu enak banget gitu. Pas ketemu canggung gak sih? Enggak, kita biasa aja. Karena emang nggak ada masalah apa-apa. Yaudah makasih ya. Yang dia yang gregetan. Jadi karena emang itu tidak benar kan, dia mau membela diri, udah nggak usah capek nanti kamu. Ya kita diam aja, selama ini memang harus diam. Emang Kita ngomong salah, nggak ngomong salah.